Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now bersama pembudidaya Platycerium atau tanaman simbar menjangan, yaitu dengan Budi Arsana. Langsung saja kita sapa. Swastiastu. Swastiastu. Punapi Gatra Budi Arsana. Sehat. Iya, sehat ya. Dan kita akan bincang-bincang membahas tentang tanaman hias. Tanaman hias itu rasanya kalau kita yang hobi bertanam, harga berapapun rasanya nggak masalah ya. Nah, ini kita mau membahas tentang Platycerium yang lagi happening rasanya. Lagi booming, lagi happening benar. Booming. Boleh cerita kepada pemirsa Bali Now, tumbuhan apa sih Platycerium atau simbar menjangan? Simbar menjangan. Ya. Dia masuknya ke paku-pakuan. Ya, kalau ininya itu internasional tuh Staghorn Fern. Jadi dia simbar menjangan apa namanya? Ini ya dia epiphyt. Ya, dan sekarang lagi memang dicari-cari apa namanya? Lagi dicari-cari buat hiasan di rumah. Hiasan ya, gitu. ya. Yang memang hobi tanaman hias ya. Ya. Itu sejak kapan sih Budi Arsana ini mulai berkecimpung di tanaman hias? Apakah baru-baru aja setelah ini booming atau memang sudah lama? Ya, iya. Sebelumnya saya kan bukan di dunia tanaman ya, bukan ini. Saya dulu di pariwisata. Tapi pas waktu itu pun masih kerja, saya memang suka koleksi tanaman. Dari tahun 2010 tuh saya mulai mengkoleksi, tapi bukan tanaman gini. Saya startnya dari tanaman-tanaman lain. Ya antara anggrek, sikas kayak gitu tuh. Nah, dan kebetulan yang ini saya mulai beli itu dari tahun 2012. Mulai 2012 ya, sudah simbar menjangan ini ya? Ya, itu cuman beberapa jenis saja, nggak banyak. Nggak banyak. Kalau nggak salah tuh cuma 4 jenis. Ya, karena tanaman itu kan ada masa-masanya ya? Iya, benar. Jadi waktu itu 2012 sudah mulai budidaya. Budidaya ya? Belum masih ya? koleksi. Oh, koleksi aja. Cuman punya terus digantung gitu aja. Oh, gitu. Kan masih ditinggal kerja, bolak-balik kerja. Itu 2012. Akhirnya mulai benar-benar fokus di simbar menjangan ini di tahun berapa? Ya, di tahun 2017 saya resign dari kerjaan. Jadi fokus di rumah, nggak ada kerjaan gitu ya. Saya mulai, kan banyak tanaman koleksi saya tuh, dari anggrek apa-apa tuh, saya mulai jual karena nggak ada kerjaan kan. Nah, cobalah jual-jual. Akhirnya laku-laku ya, saya nambah-nambah jenis lagi. Ya beli pleti lagi, beli anggrek lagi, beli jenis lain. Akhirnya benar-benar fokus di tanaman. Akhirnya benar-benar 2017 ya. Itu firasat pandemi nggak ya? Belum. Tapi udah ada firasat mungkin. Resign dari pariwisata, kemudian fokus ke tanaman Platycerium ini 2017. 2020 kemudian pandemi. Nah, saat pandemi gimana tuh tanamannya yang koleksi-koleksi sebegitu banyaknya? Makin booming. Justru pandemi iya kan, booming. kalau biasanya orang-orang tuh nggak ada kerjaan lagi kan. Jadi orang berduit tuh udah mulai beda lah ininya yang dicari tuh. Nggak bisa ke luar negeri, nggak bisa kemana. Jadi mereka ke tanaman. Ke tanaman yang bisa hobi. Dipandangi di rumah gitu. Oh gitu ya. Jadi harganya, nah itu kan rasanya saya dengar-dengar juga harganya nggak main-main gitu loh. Sedangkan saat pandemi kita kan biasanya harus benar-benar mengontrol keuangan. Tapi ini yang orang-orang yang berduit dengan ringannya, santainya bisa membeli. Harganya sampai berapa duit ya? Jutaan sih, puluhan juta. Ada yang lumayan sih. Soalnya kan banyak orang-orang tuh masih spekulasi waktu itu. Kalau terutama arwid ya. Soalnya kalau arwid dulu tuh tinggal beli satu, potong-potong jadi banyak. Dia masih spekulasi. Yang gimana? Kayak apa tuh, Monstera kayak gitu tuh. Oh, jenisnya gitu. Beda ya. Nah, dan yang ini kebetulan memang saya udah mulai stok lagi, ambil lagi tahun 2020, mulai ambil gini-gini jenis Platycerium. 2021 mulai up, naik. Mulai lagi ya, dan benar-benar boomingnya di 2022. 2022 tuh paling booming. Paling booming yang Platycerium ini ya. Dan sampai sekarang ini masih benar-benar booming. Benar-benar masih naik. Kemudian harganya apakah ikut akhirnya dinaikkan? Kalau harga, memang kebetulan kalau jenis ini
biasanya yang baru datang itu agak mahal dikit. Tapi sekian bulan tuh bakal turun. Tapi nggak apa buat penghobi atau memang petani. Jadi walaupun harganya turun, dia kan bisa beranak. Oh ya betul. Ya, nggak Tidak apa. mempengaruhi ya. Ya, yang penting masih ada yang nyari. Betul betul Ya. betul. Ya walaupun harganya turun, tapi kan beranak pinak Ya. beranak pinak itu bisa menjadi modal juga ya. Benar, benar. Oke. Nah ini biasanya mencarinya di mana sih untuk bibit-bibitnya? Bibit-bibitnya ini kan ada yang lokalan Indonesia. Di Bali juga ada. Kebetulan saya nggak bawa itu yang namanya Willingki. Hampir sama kayak gini, beda. Panjang biasanya. Oh, kayak tanduk rusa Tanduk gitu. rusa yang Tapi yang lebih tebal, buntai itu. tebal ya, bukan ya? Tebal. Tebal, dia agak-agak silver dikit. Ya kebetulan saya lupa bawa. Dan kebetulan itu memang agak mahal kalau di luar negeri. Yang lokal Bali. Oh, Dan seharusnya memang barangnya bagus. Maksudnya seharusnya kita memang menghargai lah iya, ya memang produk Indonesia. beda kualitasnya mungkin ya Iya, dari iya. dari jenis daunnya, ketebalannya Tebalannya mungkin. bagus dan warnanya. Itu bibitnya dari mana biasanya? Kalau yang mana yang lokal? Iya. Kalau dari Bali juga ada, Oh, dari ada. Jawa juga ada. Nah kebetulan yang ini dari Papua. Oh, ini yang dari Papua. Dari Papua ada juga yang dari Sulawesi sama Kalimantan. Dari Kalimantan. Dan biasanya nyarinya ke apa? Ke Di hutan-hutan. hutan-hutan, iya. Harus di hutan-hutan ya. Jadi hunter tuh lah Iya, ke hutan nyarinya. betul harus ya jadi ya masuk akal lah ya kalau akhirnya harganya mahal ini di Papua nyarinya, sedangkan di Bali pasti nggak ada kan? Nggak ada Nggak memang. ada, Endemik Papua, memang benar-benar dari Papua aja. Iya, tapi di cuaca yang kan Papua sama di Bali sama nggak ya cuacanya? Hampir sama mungkin. Hampir sama ya, jadi nggak Belum masalah pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana, tapi barangnya sudah kepegang ya. Sudah. Jadi masalah ininya apa namanya, cuaca nggak mempengaruhi Nggak, ya? nggak Harus masalah. di hawa dingin atau? Memang sih lebih bagus di dataran lebih tinggi dari kebetulan saya kan di Belah Batu. Oh iya, Di agak Belah adem Batu ya. dia kan datar rendah. Itu Jadi agak dingin. panas. Oh, agak panas justru ya. Kalau saya di panas lebih bagus memang di daerah Ubud ke utara itu. Jadi ketinggian itu memang pas dan suhunya dapat. Berpengaruh di warna atau di apanya Ya. jika cuaca Warna, berbeda? pertumbuhan, berkembang biaknya, mereka lebih cepat. Keren ya, baru saya tahu. Oke lah, kita lanjut di segmen kedua ya nanti ngobrolnya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa masih bersama Bali Now, masih juga bersama Budi Arsana, pembudidaya Platycerium, tanaman hias simbar menjangan. Nah, saya juga baru tahu nih ternyata simbar menjangan atau Platycerium ini ada yang dari Papua, kemudian ada yang dari Kalimantan, dari luar negeri juga. Dari luar negeri ada, Thailand. dan itu dari hutan-hutan ya dicarinya. Oke, kita mau tahu nih pembibitannya gimana sih dari awal sampai benar-benar dia itu sudah siap untuk diperjualbelikan. Itu kalau Platycerium itu ada dua cara pembibitan. Pertama ada memang beberapa jenis yang bisa beranak. Kebetulan ini yang saya bawa ini hybrid dari Madagaskar sama Quadricotumum. Ini asal induknya dari Afrika. Oh. Jadi sudah di hybridkan mungkin di Thailand atau Taiwan ya. Jadi mereka hybridin, jadi digabung. Nah kebetulan yang induknya memang dia bisa beranak dari akar. Oh, dari bawah-bawahnya, Iya, samping-sampingnya ini ya? Nah ini kan akarnya kalau udah bagus, ini kan ada medianya pakai kebetulan akar kadaka. Nanti kalau akarnya udah keluar, udah bagus akarnya, ketemu dengan oksigen, kelembaban terjaga, udara dapat, sinar dapat. Jadi dia bakal keluar anakan dari sini. Dari sini bisa dari belakang. Ya tergantung kalau di belakangnya masih ada lubang kayak gini tuh bisa dari belakang. Kadang bisa penuh belakangnya. Nah gitu. Ini termasuk anakan atau yang sudah? Ini udah mature sih. Maksudnya udah mulai berspora. Nanti kalau cara tumbuhnya yang lain lagi dari spora. Nah nanti kalau udah mature benar-benar gini nanti bakal keluar spora. Jadi spora tuh kayak bisa dibilang biji. Oh, dari daun-daun ini. Ya dari daun sini biasanya di bawahnya ini ada spora yang nempel. Berarti itu yang menjadi bibitnya. Ya.
Itu kadang kalau alami, Heeh. kalau di hutan ataupun di rumah ya, terus dia jatuh kan terbang tuh sporanya. Iya, heeh. Spora terbang, terus nempel di pohon atau apa yang kelembaban terjaga, Itu bisa numbuh di itu bisa tumbuh di Oh, sana. seperti putik gitu ya, putik Ya, bunga? nah, bukan, dia udah Enggak? kayak udah jadi biji aja, tapi dia halus. Halus. Halus spora gitu. Jadi dia keluar, nempel mamanya di sini, bilang aja nih dahan pohon. Dia nempel di sana, lama-lama mungkin 2 tahun ke depan tuh sudah sejempol atau apa, lihat udah ada di sini. Kadang di rumah juga ada kayak gitu. Oh, bisa ke sana kemari gitu Bisa. ya, ke bawah angin. Ya, itu yang alami. Kalau yang bantuan manusia tuh kan ininya diambil, sporanya diambil, kita punya media khusus. Terus ditabur di sana, dikasih kelembaban, terus disungkup. Mungkin 6 bulan ke depan tuh udah mulai ada bibit-bibit itu. Nah, kita pisah-pisah sesuai dengan apa yang kita punya ya medianya. Ya, untuk proses biasanya kan pembibitan udah untuk proses untuk pemeliharaannya agar benar-benar menjadi kualitas yang bagus itu apakah pupuknya juga khusus atau memang biasanya atau pupuk kandang pun bisa atau khusus Bisa. memang bisa Bisa, nggak cuman rewel gitu. saya nggak rekomen ya. Cuman ada teman yang memang pakai pupuk kandang, bisa dilemparin kohe kambing, kulit pisang, Maksudnya bisa. dilempar gitu? Dilempar aja di atasnya bisa. Oh, taruh aja gitu. Ya, cuman saya nggak rekomen. Pertama bakal mengundang lalat buah atau apa ya. Lalat buah bakal agak inilah Rusak ya, jadinya, agak rusak. Kadang ada semut atau apa kan, kurang bagus. Jadi kita kan buat hiasan di rumah nih, biar bagus. Kalau yang bagus itu memang pupuknya pakai Dekastar atau Osmocot yang biasa dipakai buat bonsai atau apa. Oh, memang Ya, khusus ya. khusus dia slow release. Jadi dia kayak butir-butiran, bisa dimasukin langsung di belakang pohonnya ini. Jadi pas kita nyiram tuh dia bakal mencair. Nah, selama 6 bulan tuh bakal mencair. Ditabur-taburin begitu ya. Dimasukin kalau Diselipkan gitu. diselipkan. Dia soalnya kayak telur cicak lah kecil. Berarti bisa sebesar seberapa sih? Seandainya ini kan udah segini. Ini apakah masih bisa membesar lagi? Ya, kebetulan yang ini nggak begitu besar ya, nggak bisa begitu besar. Paling besar ya mungkin diameternya 40 segini. Ada yang kalau yang gini bisa sampai 2 meter. Bentangannya bisa 2,5 meter. Iya. Iya, satu pohon. Lidahnya aja mungkin sekitar sampai lidahnya aja bisa sampai 2,5 meter. Wih, panjang banget. Panjang. Sama ininya bisa hitungannya bisa 4 meter. Lumayan bisa Besar sekali. ya? Besar. Ini termasuk tanaman Platycerium yang paling besar. Oh ya. Wandai namanya. Favorit nggak ini termasuk? Lumayan favorit. Soalnya yang gini biasanya yang paling pertama masyarakat lihatnya ini kan bisa besar sekali. Jadi ini yang bisa meracuni ini. Oh, kayak gini loh, bagus, bisa besar sekali. Sudah masuk ke sini, dia mulailah mencari yang jenis lain. Yang memang lebih mahal. Kalau yang ini kan hitungnya agak murah. Yang ini yang dari Papua ini termasuk Murah. yang paling mahal biasanya yang dari mana tuh? Impor atau Impor, yang paling mahal tuh ada yang udah hybridan sama mutasian tuh dari Taiwan, Jepang. Itu bedanya apa? Mutasian sama hybrid? Ya, kalau mutasian itu dia berubah bentuk sesuai dengan iklim yang ini kan. Umpamanya ada yang dari Indonesia nih, dibawa ke Jepang. Entah dia dipakein sinar apa, atau obat apa, atau di lab, dikawin apa. Jadi dia bakal berubah bentuk tanpa ada campuran dari gen lain. Nah, itu mutasi. Kalau yang hybrid, ini kan hybrid. Jadi penyilangan. Penyilangan dari ini tanaman yang ini disilang dengan tanaman yang ini jadinya yang ini. Bisa gitu Bisa. ya? Unik Silang. juga ya? Nah, yang itu namanya hybrid. Iya, iya. Jadi banyak Kalau sekali. yang dari Bali biasanya yang gimana tuh? Kita sebut tuh wilingke. Yang jenisnya gimana ya? Yang biasa aja kayak tanduk Biasa rusa? yang biasa mungkin di jalan-jalan. Kan banyak tuh, ya. Ada lah kayak gitu tuh, menjuntai itu loh. Ada lidah sama shieldnya gitu. Iya, biasanya di pohon-pohon juga. Benar. Kalau di rumah biasanya. Itu yang lokal. Tapi kalau di luar negeri itu mahal. Oh iya. Karena dia jauh juga. Jauh, belinya, sambil harus ke sini. Indonesia kan? Iya. Iya. Nah, kalau seandainya di rumah, biasanya diletakkan di mana sih bagusnya gitu loh? Bagusnya ya sesuai dengan tempat. Ya kan? Kalau kita punya pohon besar-besar kayak jepun, Ya, biasanya. pohon apa gitu kita bisa taruh di sana, ditempel. Jadi kita lebih low maintenance kayak kalau yang kayak gitu tuh. Kita tempel aja tuh. Paling kita kalau sempat siram. Kayak gitu aja. Tidak merusak pohon Tidak yang merusak ditempel. pohon, soalnya dia epifit.
Nah, kalau sekarang udah banyak teman-teman tuh hampir semua penghobi tuh udah punya greenhouse. Bilang aja greenhouse lah, tapi kalau yang ini kan cuman ya yang apa namanya yang simple. Jadi tinggal diisi atap sama kayak gini nih. Di belakangnya ada besi-besi Iya, gitu. Nanti tinggal gitu. dicandalin gini. Nah, bisa kayak gitu. Kayak gitu tuh kan. Iya, cantik Jadi juga ya. satu tempat ini bisa isi banyak. Mungkin 50 iya. pohon juga bisa isi berbagai jenis. Biasanya untuk taman-taman indoor yang masih ada Indoor skylight-nya bisa. Nah, gitu kan kalau ya. yang indoor itu kayak high maintenance dia. Kalau di Jepang, Bisa, di boleh Taiwan indoor? bisa. Tapi yang penting cahayanya Nah, itu cahaya buatan itu yang mahal. Kalau Jepang itu kalau lampunya itu lumayan mahal kan. Ada yang 3 juta sampai 5 juta. Dia pakai humidifier selain apa namanya? Banyak sekali ininya. gitu. Kalau kita kebetulan di tropis kayak gini tuh gampang. Iya, gitu. cahaya Kita nggak- cukup, cahaya cukup. hawanya juga nggak terlalu dingin Iya. banget ya. Oke, waduh Gitu. keren. Tapi nggak mahal kan kalau apa namanya yang bagus tapi yang masih dari Papua dari ini kan Nggak nggak mahal. mahal ya Nggak masih mahal. Masih ratusan ribu. Kurang dari budgetnya sejuta masih masih. cukup lah ya tapi cukup cantik kan ditaruh di Sangat indoor. cantik. Sangat cantik. Keren. Gitu. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV masih bersama Bali Now dan masih membahas tentang Platycerium bersama Budi Arsana, tanaman apa yang namanya tanduk rusa atau simbar menjangan. Rasanya dari zaman saya masih kecil itu sudah sering melihat di rumah-rumah orang yang biasanya yang rumah orang-orang yang rumah mewah gitu kan. Misalnya. Nah sekarang ternyata booming lagi gitu. Ya. Dan rasanya perawatannya juga nggak susah ya. Gampang. Nah ngomongin masalah perawatan pasti juga nggak terlalu susah. Masalah usia dari tanaman ini kan juga masyarakat perlu tahu ya karena lagi booming. Apakah cuman bertahan sebentar atau sampai sekian 10 tahun gitu? Sampai 20 tahun bisa. Bisa? Itu yang jenis apa aja? Hampir semua sih, lebih dari 10 tahun. Ya, soalnya kebetulan ini kemarin teman saya ada yang punya yang jenis Wandai, yang dari Papua itu dia rawat dari tahun 2003. Itu sampai besar sekali. Dan itu biasanya sampai panjangnya kan sampai yang sempat viral itu sampai berapa meter gitu sampai, ya? 3 meter, 4 meter bisa. 3 meter. Dari panjang dari atas sampai ke lidahnya itu. Nah, kalau sampai panjang gitu kan sampai menyentuh ke tanah itu nggak sampai merusak daunnya ya? Pastinya merusak, tapi kebetulan kalau kemarin teman saya tuh dia punya pohon jepun yang agak tinggi ditaruh di sana. Ya. Jadi nggak sampai menjuntai ke tanah ya? Sampai menjuntai. Nah untuk biasanya kan kita kalau nyemprot pohon biasa kan kalau berkebun kan asal-asal. Ini apakah termasuk yang kudu disemprot kayak macam apa anggrek? Itu kan kadang-kadang nggak boleh sembarangan kan ada jenis-jenis anggrek. Nah kalau ini gimana cara penyemprotannya? Gampang sih. Kita perlunya yang pasti kalau yang memang bagus, kalau memang sempat, biasanya kalau masih punya sedikit koleksi, biasanya teman-teman itu tinggal diambil, mereka punya kayak bak kayak gitu atau kolam dimasukin ke sana sebentar. Direndam gitu? Direndam sebentar, ditirisin, digantung lagi kayak gitu. Itu yang paling bagus. Cara yang itu Kalau kita masih punya terbatas ya. Kalau punya banyak ya terpaksa kita harus semprot pakai selang. Jadi itulah maksudnya kita harus siram sampai ke dalam. Kadang kalau yang salah kebetulan kan ada aja yang masih takut nyiram kayak gitu tuh mereka cuman pakai sprayer kayak gitu. Bisa bertahan hidup sampai sekian bulan. Cuman akhirnya karena akarnya nggak jalan, medianya nggak pernah isi air ya, kayak gitu. Kelembapannya kurang ya, gitu ya. Jadi akarnya bakal rusak. Jadi rusak, ya udah sampai jatuh, sampai mati dehidrasi. Rontok gitu ya. Berarti harus benar-benar lembab ya? Bisa, maksudnya lembab itu sewaktu-waktu bilang aja 3 hari sekali itu kalau sempat kita rendam. Terus setiap harinya kita paling bisa pakai semprotan atau pakai selang. Kalau saya sendiri kebetulan kalau di rumah kan ada kebun tuh saya siramnya setiap hari. Setiap hari? Setiap hari saya siram. Sehari satu kali? Atau satu kali ada sudah cukup, yang penting cukup ya kelembapannya itu ya? Kadang kalau teman yang mungkin lebih kelembaban tempatnya itu lebih, kayak di Bangli,
kayak agak ke utara dikit tuh paling 3 hari sekali nggak masalah sih. Kita pantau aja perkembangannya. Oh, termasuk tanaman yang nggak begitu rewel ya? Enggak begitu ya, gampang. Berarti sudah sempat pameran-pameran tanaman hias juga? Ya sering. Sering? Sering ya. Kemarin terakhir nih ada di Pizza Fest. Kita ada komunitas yang namanya Popland. Kita ngadain pameran sama jualan juga teman-teman. Jadi lumayan lah, maksudnya banyak yang apa namanya. Kita kan mencarinya kalau di sana di Popland di Pizza itu kan biasanya buat clothing kan. Iya betul biasanya. Nah kita tuh carinya cross yang marketnya. beda gitu ya. Jadi orang ini maksudnya orang yang suka nyari baju atau nyari hiburan, lihat kayak gini tuh mereka terpancing untuk mencoba. Iya betul, karena beda dari stan-stan yang lainnya ya. Jadi benar-benar. Benar. Dan kita sering juga ngadain kontes. Kemarin ada di Ubud, Kesiman, bentar lagi ada lagi di Kesiman. Dan besok ada penjurian, ada ini di kontes di Penarungan. Di Penarungan. Di Sanur juga ada kemarin, bulan lalu. Untuk pesertanya dari Bali aja? Atau? Dari Bali ya. Kalau sekarang kebetulan cuman masih di Bali aja. Tapi November ini kita udah mulai diundang di Jakarta yang di FLOI. Persatuan Tanaman di Indonesia itu, Bali udah lumayan dipandang di dunia penelitian. Karena bilang aja Bali itu lumayan pelopor di Platycerium. Selain di Bali biasanya daerah mana aja yang sudah mulai booming nih? Kalau boomingnya sih banyak sih, udah ada beberapa daerah tuh Jakarta, Surabaya. Kalau di Ciapus, Bogor itu udah mereka emang petani udah banyak mengawali di mana-mana. Tapi kalau di Plety di Bali itu lumayan variasi tanamnya udah banyak sekali. Oh gitu. Ada sampai berapa variasi nih tanaman? Banyak, sampai 100 lebih. Oh banyak ya? Sudah. Itu yang dari Indonesia aja? Enggak. Oh sudah dari luar. Dari luar juga. Kebetulan kalau spesiesnya kan memang ada 18 spesies kalau jenis Staghornfern ini. Tapi dari spesies itu berkembang di hybrid. Ini silang pakai ini jadinya ini, silang lagi pakai ini jadinya ini. Ada juga yang bermutasi. Yang kayak gini nih berubah bentuk nih jadi kayak kerdil ya, dibilangnya dwarf. Nah, justru lebih mahal. Lebih mahal. Yang mempengaruhi harganya itu yang mutasi atau yang stock and demand aja sih. Oh. Ya, dan yang mutasi biasanya kan udah pasti dia lebih jarang ada di pasaran. Gitu ya? Jadi dia pastinya lebih mahal. Kalau yang dikawinkan kan karena buatan manusia jadi lebih banyak ya. Lebih banyak, tapi ada yang hasil hybridan yang baru itu biasanya harganya lumayan mahal. Tergantung juga ya tergantung hasilnya seperti apa. Benar. Nah, masyarakat pasti pengen tahu nih di mana sih perkebunan ini di apa ya namanya di budidaya. Di budidaya. Banyak sih teman-teman di Bali udah banyak yang budidaya. Itu kebanyakan dari hasil anakan ya, hasil pap dari anak yang dari samping seperti saya bilang tadi itu dari akar. Nah, ada banyak lagi yang ngerjain dari spora. Saya sudah ngerjain, ada beberapa teman lagi udah ngerjain dari spora. Udah lumayan ada, tapi belum begitu banyak. Untuk alamatnya? Kalau saya kebetulan di Belah Batu. Di Belah Batu? Ya. Selain di Belah Batu mungkin? Di sana aja kalau saya. Oh, kalau teman-teman banyak lagi, ada yang dari Bangli, ada yang dari Ubud. Banyak. Berarti Budi Arsana di Belah Batu. Ya. Nanti kalau pemirsa Bali Now ingin membeli atau melihat di mana tuh alamatnya? Bisa dicek di Google Map, Vitality Garden, pakai V, Vitality Garden. Bisa jadi, dicari, itu gampang sekali. Atau follow Instagram juga bisa. Instagram ada juga. Kotak Blanco. Oke, nanti kan mungkin pemirsa Bali Now yang kebetulan nonton ini, kemudian yang memang suka koleksi-koleksi tanaman hias ya, bisa langsung ke Belah Batu. Bisa. Jadi sana koleksinya banyak ya, udah ada beberapa. Lumayan. Oke lah. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baiklah pemirsa, sudah di segmen akhir ini kita akan bertanya banyak nih tentang tips bagaimana untuk para pemula-pemula mungkin yang di luar sana yang mulai ingin berbisnis ini rasanya bisnisnya sudah mulai terlihat nih di tahun 2021
dimulai 2022 mungkin ya, Iya, sudah iya, mulai sudah sangat booming booming. lah ya. Nah, untuk tipsnya nih bisa cerita ke pemirsa Bali Now yang mungkin para pemula yang mulai ingin melirik bisnis budidaya Platycerium. Ya, pastinya yang paling utama sih kita harus suka sama tanamnya dulu ya. Kalau memang mau budidaya atau apa. Harus suka. Kenapa? Kadang kan kalau tanaman itu ada naik turun harga kan gitu. Biar kadang nggak kecewa kan. Banyak Betul. kayak dulu kan kayak gitu. Jadi utamakan kita dulu suka sama tanamannya. Terus kalau memang mau budidaya benar-benar pertama harus punya barang. Oke, betul. Kita harus coba satu lah minimal. Betul. Biar kita tahu kayak tempat kita cocok nggak kayak gini tuh. Pastinya sih kalau walaupun nggak cocok bilang aja tempatnya agak panas atau apa kita bisa bikin biar bisa Teduh gitu ya? biar bisa teduhin pakai greenhouse atau apa bisa. Biasanya kan dipakai atap-atap yang Atap-atapnya. dari Dari paranet. paranet. Paranet ya. Paranet. Kadang kalau nggak punya lahan pun kalau di luar negeri bilang aja di Jepang atau Taiwan tuh karena suhunya juga terlalu dingin kan kadang pas winter mereka taruh di dalam ruangan. Mereka masih bisa membudidayakan. Tapi maintenance-nya yang memang benar-benar ekstra. Dari lampu, humidifier sama blower atau apa kan gitu. Oh, mesti ada ini ya untuk pencahayaan itu Iya, penting ya ternyata ya. Oke, untuk lahannya jika seandainya ada nih pemirsa Bali Now pengen nih, tapi dia kendalanya aduh rumahnya sempit gitu loh. Enggak masalah. Nggak Tadi kan masalah sudah ya? saya bilang itu tempat dia cuma perlu tembok gitu aja. Bilangnya tembok. Nggak punya tembok bisa ditaruh di pohon. Kalau nggak punya pohon bisa taruh dalam ruangan kecil pun Iya. bisa dibikin tempat Tapi kayak rumah pasti ada temboknya lah masih ya. ada, ya masih bisa. Masih Yang bisa penting ditempelin di mana. sirkulasi udaranya bagus. Ya. Berarti yang penting dicantelin gitu, ditata walaupun rumahnya sempit pun nggak masalah. Kenapa? Yang penting sirkulasi udaranya bagus. Kelembaban bisa terjaga, kita siram sesuai dengan keperluannya. Pupuk mungkin kadang-kadang. Sama fungisida, sama insektisida gitu kadang perlu. Kalau tanaman kita udah banyak tuh kadang memang sangat perlu. Memang diperlukan itu ya, Ya, soalnya untuk agar lebih untuk maintenance, untuk menyegarkan tanamannya mungkin tanaman ya. sama kadang kan ada kutu-kutu. Oh, iya. Ada Kayak manusia ya. bekicot kayak gitu tuh kan. Oke, iya, Ya, iya, kalau hama kita ya. biarkan itu kan hama. Hama, iya, Bahaya iya. juga. Iya. Oh, gitu ya. Bekicot juga ya. Bekicot juga. Kita kan dia senang yang masih muda tuh dimakanin gitu. Oh, itu ya. Ini juga ya mesti memang ekstra diperhatikan juga Iya. ya, takutnya ada hamanya itu. Iya. Nah, katanya pohon juga diajak bicara ya. Kan banyak tuh Ya, kita iya. untuk memelihara pohon agar tetap berbuah atau berbunga atau biar sehat, katanya kita harus ngajak Ajak Benar bicara. nggak? Bisa juga ya. Iya, cuman kalau kita ajak bicara udah pasti kita rawat kan. Oh, Nah, iya. jadi Iya, kayak iya, gitu. benar. Kalau kita ngajak bicara tanpa dirawat kan Betul, berarti kita dengan mendekatinya aja mungkin dalam hati semoga subur, kamu Semoga subur, ya. semoga biar cepat dapat cuan gitu. Itu udah bicara dalam hati udah berpengaruh ya ke pohonnya ya. Oke. Nah, sekarang tipsnya berarti tipsnya tidak rumit-rumit banget ya. nggak rumit. Sudah berarti untuk yang para pemula nggak usah ragu berarti. Nggak usah ragu. Yang penting Yang penting harus punya satu minimal. harus punya dulu baru tahu gimana rawatnya. Kayak gitu kan kita coba dulu lah. Maksudnya Iya, coba iya. dulu. Berarti harus beli dulu 1 atau 2 lah gitu ya, dirawat baru tahu, kemudian baru berbisnis ini gitu. Nah, Pamungkas nih, apa nih harapan ke depannya agar tanaman Platycerium ini tetap eksis di pasaran di dunia, di nasional, lokal? Kalau harapan saya sendiri itu ya tetap kayak sekarang aja masih bagus. Kenapa? Karena banyak teman-teman komunitas yang udah mulai berkumpul lah mereka yang punya tanaman gini. Jadi mereka bikin event-event kayak gitu tuh. Kebetulan kayak kita juga ada komunitas yang namanya Popland. Kita sering bikin event kayak gitu. Kemarin adain kontes Platycerium. Berarti itu salah satu cara juga Salah ya. satu cara. Iya, iya. Bener, dan juga kadang kan ada teman-teman influencer tanaman. Selain influencer tanaman juga bisa, maksudnya kalau teman-teman yang berpengaruh
kita pengaruhin satu. Jadi mereka udah pegang, jadi ya mereka kan punya masa nih. Jadi dari sana diperkenalkan lewat Perkenalkan medsos, lewat lewat dia, ya, para benar. influencer ya. Gitu juga ya, karena sekarang sudah eranya sudah digital, jadi digital, apa-apa pun Instagram, TikTok kayak gitu kan. cepet rasanya akan cepet sekali. booming ya. Iya, Ah, cepet dulu. Ada lagi yang mungkin pengen diceritakan kepada pemirsa Balineo nih? Apa ya? Ya harus tetap, kalau saya kan harus tetap bertani. Harus tetap bertani, menambah-nambah koleksi. Kalau yang teman-teman yang sudah punya, yang sudah memulai, silakan rawat dengan baik, tambah koleksinya lagi, itu udah pasti. Oke. Ya kan? Gitu sih. Dan jangan lupa apa namanya? Bisa meracuni atau mempengaruhi, maksudnya ajaklah temennya. Ini soalnya kalau tanaman gini kan bagus ya. Di rumah kalau dibuat hiasan kan bagus. Cantik Kita banget. jadi nggak rugi gitu. Iya nggak betul. rugi. Untuk hiasan di rumah iya, Iya. untuk kalau ada yang Bisa dijual juga dapat bisa. cuan. Ya. Aduh keren, benar-benar luar biasa. Platycerium ini mungkin menjadi salah satu pilihan untuk berbisnis di bidang tanaman hias. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Budi Arsana, pembudidaya Platycerium. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.